Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat juga jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan menyimak kata jemaat kita di tanggal 7 Maret tahun 2021. Bapak, yang Bapak Pendeta Yuda Sugarno, liturgis Bapak Maringan Aritona, Organis Ibu Yedi dan Saudara Yohan, Kolektor Ibu Nuria Indrayati dan Bu Asmara Yati, dan penyambut kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan untuk pada pelayanan pada minggu depan, tanggal 14 Maret, Bapak Pendeta Yuda Sugarno, liturgis Bapak Romulus Marulang, Organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, Kolektor Bu Nuria Indrayati dan Bu Asmara Yati, dan menyambut dari tim Satgas COVID-19. Dan poin ketiga, pertemuan pengurus. Pertemuan pengurus akan dilaksanakan pada hari ini dan akan dilaksanakan nanti setelah ibadah selesai, dan kita akan lakukan di ruang ibadah utama. Dan diimbau untuk semua pengurus jemaat untuk dapat boleh hadir supaya kita boleh bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita pada tahun ini. Dan berita kelahiran. Setelah lahir putri keempat dari Bapak Darwin Sinaga dan Ibu Dwi Supukti dengan darah operasi di Rumah Sakit Metro Hospital pada tanggal 3 Maret yang lalu. Kita boleh doakan untuk pertumbuhan dan juga pemulihan dari ibunya, dan diberi nama Stefani Lasmaria Ezra Sinaga. Selamat untuk keluarga Bapak Darwin Sinaga dan Ibu Dwi Supukti. Himbauan untuk kita semua untuk tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan juga selalu menjaga kesehatan. Kita selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan air, dan juga menggunakan sabun. Dan juga kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Dan untuk kita semua boleh memahami ini bahwasanya memang COVID ini betul-betul ada. Jadi jangan sampai kita boleh merasakan, tapi kita mencegahnya dengan kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan ada berita tambahan di ucapan syukur dan juga pesta adat atas nama Saudara Yintong Fernando Kuba dan Rina Sihombing akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret minggu depan di Gedung Plaza Sinta Cimune. Dan dari keluarga mengharapkan pemahaman kita semua, karena akan dilaksanakan dengan terbatas dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan, karena PKPM masih tetap berlaku di Kota Tangerang. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang boleh hadir dimohon untuk tidak membawa anak-anak dan juga hadir dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi nanti di gedung untuk boleh tetap mengikuti arahan dari panitia, kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan disarankan tidak bersalaman. Jadi mohon maaf dari pihak keluarga, mohon pengertian kita semua untuk boleh mengikuti acara ini dengan baik. Demikian kita masuk ke berita persembahan. Berita persembahan pada minggu yang lalu, kantong pertama, kantong 1 723.000, kantong kedua 739.000, kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu 709.000, dan ada ucapan syukur dari PT Rapindo, dari NN untuk persekutuan remaja, keluarga Bapak Panindungan Napaung, keluarga Richardson Sinambela, Saudari Nafta, keluarga Firtian Zebua, keluarga Atta Bubolon, dari Nambatuan, keluarga Palen di Nababan, dan Asugi Warubu, dan juga ada NN Dua Amplop, dan persembahan pembangunan ruang sekolah minggu dari keluarga Bapak Arta Jakarta, dan juga dari NN untuk sekolah minggu, dari NN 50.000, dan juga dari Rizky Puri 50.000. Dan dana untuk pembangunan ruang sekolah minggu penerimaan sampai dengan tanggal 28 Februari kumpul 379.669.000, dan dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 370.331.000 rupiah. Kita sama-sama berdoa supaya dana ini boleh nanti tercukupi pada waktunya. Demikian Bapak dan Ibu, atas nama selamat selalu.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita segenap untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita masuki saat teduh. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Habakuk 2 ayat 20. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari KPPK nomor 27 ayat 1 sampai dengan 3. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang telah menderita
Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertak dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh tubuh, roh, dan jiwa kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas anugerah-Mu, atas mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas ibadah ini Tuhan. Nyata luar biasa berkat kepada kami ya Bapa. Di tengah-tengah setiap derita yang ada, Tuhan senantiasa berkati kami. Tuhan masih mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan atas ini semua. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa saatnya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Banyak problem yang dihadapi bangsa ini ya Tuhan. Kami orang awam, kami rakyat terkadang bingung ya Bapak apa yang terjadi di pemerintahan kami. Tapi kami percaya Tuhan dari setiap hal ini Tuhan tahu. Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan untuk bangsa ini. Musibah silih berganti terjadi ya Bapak. Banjir di mana-mana, tanah longsor. Kami mau serahkan ya Bapak pemimpin negeri ini dari yang tertinggi sampai yang terendah di tingkat RT RW sekalipun dalam tangan kasih Tuhan. Ketuk hati mereka ya Bapak. Buat mereka menjadi pemimpin yang sebenarnya pemimpin untuk kami, tidak menjadi pemimpin yang demi kepentingan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan gereja kami di tempat ini. Setiap program-program gereja yang ada Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Bapak Pendeta Yuda Sudarno ya Tuhan, berdoa kami ini. Berkati beliau ya Bapak. Berkati kesehatan beliau. Pakai doa beliau ya Tuhan. Para pengurus jemaat ya Tuhan, berikan kesatuan hati kepada mereka ya Bapak untuk mengurus setiap apa yang menjadi program gereja ini. Berikan kekompakan kepada mereka. Lembutkan hati mereka ya Bapak. Berikan kesatuan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu atas pekerjaan. Di tengah pandemi ini ya Bapak, di tengah derita yang kami rasakan, Tuhan masih senantiasa berkati kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha-usaha yang kami lakukan. Terima kasih untuk ini semua ya Tuhan. Ajari kami ya Bapak untuk tidak selalu melihat deritanya, tetapi melihat apa yang telah Tuhan beri kepada kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat kami gereja Indonesia di tempat ini. Berkati mereka yang mungkin saat ini karena keadaan ini harus kehilangan pekerjaan Tuhan, harus di PHK. Secara manusia Tuhan, kami bingung seperti apa kehidupan kami ke depan. Tapi kami punya Engkau ya Tuhan. Sadarkan kami, beri kami kemampuan untuk menyadari bahwa Engkau ada di kehidupan kami. Tolong kami ya Bapak. Tolong jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan sekali secara ekonomi, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan. Ini kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu. Berkati anak-anak jemaat-Mu yang mungkin saat ini sampai saat ini merindukan pasangan hidup ya Bapak. Kau Maha tahu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Berkati jemaat yang sedang sakit. Proses pengobatan saat ini mereka jalan. Kiranya Engkau-lah yang menjadi tabib ya Bapak. Kau berkati, Kau sembuhkan mereka. Kau berikan kekuatan jika belum waktunya saat ini sembuh ya Tuhan. Kami percaya Bapak, waktu-Mu lah yang terindah, bukan waktu kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga atas sukacita ya Tuhan. Dari setiap derita yang kami alami, Tuhan selalu selipkan sukacita untuk kami. Terima kasih atas kelahiran anak ya Tuhan dari saudara kami Bapak Darwin Sinaga. Berkati pertumbuhan anak ini, berkati proses kesembuhan ibunya, berkati anak-anak kami ya Tuhan
dimanapun mereka berada, anak-anak kami sedang bersekolah dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Berikan mereka ya Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka ya Bapa menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Berkati cita-cita mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu akan dikabulkan oleh pendeta kami Bapak Pendeta Yudas. Kau rapi beliau ya Tuhan. Kau pakai lagu lebih beliau. Kami yang Tuhan akan mendengarkannya. Kau buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, tangan-tangan memberi. Kau berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Buat tangan-tangan yang menjadi tangan-tangan yang takut akan Engkau ya Bapa, agar melalui persembahan ini keberlangsungan gereja kami di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami ke depan dalam tangan kasih-Mu lah kami mau serahkan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami lebih lagi layak menerima berkat-Mu, agar lebih lagi kami layak disebut anak-anak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali angkat satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari KPPK nomor 197 ayat 1 sampai dengan 3.
2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 21. Demikian firman Allah. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan kedamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan hormat dipuji.
jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa lagi. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah pimpin kami semua memasuki rumah ibadah ini. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Kami ingin Tuhan melihat kami, keadaan kami yang sebenarnya. Bapa dalam surga, keadaan inilah kami bawa kepadamu. Ketika kami menderita, Tuhan akan memberi jalan keluar. Ketika kami kekurangan, Tuhan akan mencukupi kami. Dan ketika kami dalam keadaan yang sangat berbahaya, Tuhan akan menopang kami. Biar firman-Mu menguatkan hati, pikiran, dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahan yang kita renungkan bersama tadi kita sudah baca, yaitu dari 2 Korintus 5 mulai ayat 11. Kalau saya merenungkan ini, maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa yang kita renungkan pada hari ini adalah dengan tema manusia baru atau ciptaan baru. Sekarang kita lihat bahwa kalau ada manusia baru, ada ciptaan baru, berarti ada manusia lama dan ciptaan lama. Disebut manusia lama yang seperti apa? Apakah yang udah tua dan seterusnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Adam Hawa itu dicipta oleh Allah sempurna. Maka Allah mereka baik adanya. Tapi setelah Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya ini disebutlah manusia lama. Semua yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Maka di dalam kitab Roma disebutkan semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau orang kehilangan kemuliaan Allah, ya berarti mesti menghadapi pengadilan dari Allah dan hukuman. Bapak Ibu, tapi di sini Paulus akhirnya menjelaskan, aku dulu pun manusia lama karena aku hidup juga di dalam dosa. Tapi sekarang aku menjadi ciptaan baru. Nah, ini loh yang kita akan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa temperamen manusia, ya, temperamen, sifat dasar, ya, sifat batin yang mempengaruhi perbuatan dan pikiran kita itu seringkali disebut temperamen, ya. Itu mereka mengatakan bahwa temperamen itu sudah dibentuk sejak manusia itu lahir, sudah terbentuk, dan itu sulit untuk dirubah. Ini pendapat seseorang mengatakan begitu, ya, karena sudah matang, dibentuk mulai kecil, mulai bayi, terus itu sulit untuk dirubah, ya. Maka akhirnya saya menemukan bahwa pada kira-kira 400 tahun, dan tahun 400 kira-kira, atau abad ke-4, itu ada seorang dokter yang bernama Hippocrates. Hippocrates, dia membagi manusia menjadi 4 golongan atau 4 tipe. Nah, silakan nanti ketika saya jelaskan, kalian, saya ini tipenya apa gitu, ya. Temperamen saya, sifat atau apa, sifat batin saya yang mempengaruhi perbuatan dan pikiran kita ini, saya ini yang benar. Nah, yang pertama, ya,
Temperamen yang pertama itu disebut sanguin. Sanguin. Orang disebut bertemperamen sanguin atau tipe sanguin. Orang itu optimis, selalu optimis. Optimis itu kita tahu ya. Hari ini sulit mendapatkan berkat, tapi dia optimis. Mesti sebentar lagi juga kita berusaha dan dapat karena Tuhan memimpin, memberkati. Jadi dia selalu optimis. Nah, kemudian tidak hanya optimis, dia dinamis. Orang yang sanguin itu orang yang selalu dinamis. Jadi artinya gak pernah mau menggenggam tangan. Dia selalu berusaha. Ya. Kemudian di dalam bergaul dia ramah. Ramah. Ya. Suka tersenyum, gak membuang muka gitu. Ada kan orang yang ketemu langsung mukanya dibuang, nggak tahu mukanya berapa dibuang terus begitu ya. Kemudian dia sangat simpati dengan sesamanya. Ya, simpati itu sangat perhatian. Ya. Tapi ada kejelekannya. Ya, jadi kalau ada yang baik kan masih ada yang jelek. Kejelekannya orang sanguin ini adalah labil. Dia labil. Jadi dia tidak mempunyai pendapat yang tetap, tapi suka berubah-ubah dan tidak teratur. Ya, tidak teratur. Jadi hari ini dia giat, besok lemah lagi. Hari ini kerjanya hebat, besok tidur melulu begitu ya. Jadi dia labil. Orang sanguin ini labil. Di samping dia labil, dia egois. Ya, egois selalu mementingkan diri sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah di sini ada yang sanguin. Nah, kemudian yang kedua, melankolit atau melankolis terkenalnya ya, melankolis. Tipe atau temperamen melankolis ini orangnya pesimis, kebalikan daripada sanguin. Dia selalu kecil hati, dia pesimis. Ya. Dia selalu berpikiran negatif. Nah, murid Tuhan Yesus yang disebutkan temperamennya ini melankolis ini adalah Thomas. Jadi begitu Tuhan Yesus disalib, dia langsung apa? Pesimis. Untuk apa aku hidup? Langsung dia mengembara kemana-mana. Sehingga ketika teman-temannya, rasul yang lain kumpul, dia pun nggak mau ikut. Maka ketika berita kebangkitan Tuhan Yesus, temannya, aku sudah ketemu dengan Yesus yang bangkit. Gak mau tahu lah, mau bangkit, mau apa. Dia sangat pesimis sekali. Itulah Petrus. Ya. Kemudian di samping itu, dia ini orangnya perfect. Orang apa? Melankolis itu perfect artinya selalu ingin melakukan sesuatu sempurna. Ya. Orang lain juga ingin sempurna. Misalnya, ya, orang perfect atau melankolis itu begini. Kita semua punya tempat mandi, kamar mandi. Biasanya kalau orang yang melankolis mau ke kamar mandi, dia nyalain lampu. Begitu keluar apa? Keluar lampu dimatiin lagi. Itu ciri orang apa? Melankolis. Tapi kalau orangnya masa bodoh, berarti enggak melankolis. Ada kan yang nyalain, habis itu ya udah bayar pergi gitu. Ya, orang yang melankolis itu orang yang selalu ingin tindakannya, perbuatannya, juga perbuatan orang lain itu dimintanya sempurna. Itulah orang melankolis. Ya. Dan orang melankolis biasanya itu dia rela untuk berkorban. Ya, suka
menolong sesamanya. Itu orang melankolis. Tapi ada jeleknya juga. Apa kejelekan orang melankolis? Mudah tersinggung. Orangnya itu mudah tersinggung. Ya. Contoh mudah tersinggung begini. Kita ini banyak. Kemudian teman kita ada yang ngomong sama tetangga, "Pak itu mesti ngomongin saya," gitu. Jadi apa? Dia mudah sekali tersinggung. Dia sulit untuk mempercayai orang lain. Di samping dia mudah tersinggung, dia akhirnya kalau sudah patah, dia sulit untuk bergaul. Tadi saya kasih contoh Thomas itu akhirnya nggak mau bergaul lagi dengan teman-teman karena dia patah semangat. Ya, maka orang melankolis biasanya itu angkuh. Ini jeleknya, dia angkuh. Angkuh dalam arti enggak mau menerima pendapat orang lain. Ya, itulah orang melankolis. Nah, sekarang tipe yang ketiga, kolerik. Ya, kolerik. Orang kolerik itu orang yang seperti apa? Ya, sifat orang kolerik adalah dia keras, tetapi selalu bertindak cepat, tegas gitu ya. Jadi selalu dia berapi-api untuk melakukan sesuatu, harus cepat, dan seterusnya. Ya. Dan orang seperti ini biasanya selalu sangat percaya diri. Ya, orang kolerik orang yang sangat percaya diri. Tapi jeleknya apa sih orang kolerik? Gampang marah. Ya, mungkin kita bisa menilai sendiri atau menilai teman hidup kita atau teman kita. Ini orang enggak, itu gampang marah. Oh, berarti dia kolerik. Gitu ya. Sampai dia gampang marah, suka akhirnya dia bertindak kejam. Ya, bertindak kejam karena apa? Ya, karena dia mempunyai sifat yang tegas. Karena dia bertindak kejam dan keras kepala. Ya, dia keras kepala. Mungkin anak kita ada yang seperti itu sifat. Bapak Ibu, dan sifat yang keempat, ya, menurut Hippocrates ini adalah yang disebut dengan phlegmatis. Phlegmatis. Orang phlegmatis itu adalah orang yang tenang. Ya, pembawaannya itu tenang aja gitu ya. Di samping tenang, lamban ya. Lamban gitu ya. Nah, orang mengatakan, itulah sifatnya orang Jawa katanya. Orang Jawa itu kan rumahnya kebakaran, kebakar. Lama dia ngomong gitu. Coba kalau cepat, kebakar gitu, cepat ditolong. Karena dia kebakar gitu. Jadi udah ini katanya orang Jawa hampir semua punya sifat phlegmatis ini. Ya. Di samping dia tenang, lamban, dia santai. Melakukan pekerjaan santai, seenak RPDB gitu ya. Jadi biasanya kalau kita bekerja dengan orang seperti ini, kita jadi agak jengkel. Ayo cepat, gak apa-apa, dan seterusnya gitu ya. Ya santai, ya, tapi dapat dipercaya, itu bagusnya. Ya. Nah, kemudian ada tetapinya juga. Tetapi orang phlegmatis ini adalah orangnya agak pemalas. Karena terlalu santai, akhirnya malas. Gitu ya. Di samping malas ada satu sifat yang dia orangnya tidak suka, kikir. Kikir. Kikir itu apa sih? Ya itu. Kemudian yang paling
ini adalah cenderung merasa dirinya sendiri yang benar. Orang lain, aku kurang baik, akulah yang paling benar. Gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini 4 macam tipe manusia menurut Hippocrates. Ya. Jadi sulit untuk dirubah katanya ya. Tapi kenyataan kalau kita lihat sehari-hari, tidak ada orang yang sempurna sifatnya itu bisa sanguin hanya sama. Biasanya campuran. Arah sanguin dengan melankolis dengan ini. Dia campuran. Ya. Dia tidak bisa mempunyai satu sifat yang sama. Dia selalu campuran. Kemudian, bagaimana menurut firman Allah hari ini? Paulus katakan ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Itu tadi adalah menurut ukuran manusia. Ya, yang kami jelaskan. Itu menurut ukuran manusia. Dan Paulus dulunya sama. Aku dulu juga pikiranku menurut ukuran manusia. Aku menilai Yesus itu adalah manusia biasa yang sok. Dia katakan, Yesus itu sok Al-Masih, sok juru selamat. Itu pemikiran Paulus yang pertama. Dia katakan, Yesus itu apa? Dia menilai menurut ukuran dia sendiri, ukuran manusia. Ya. Maka akhirnya, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Karena apa? Pertanyaannya. Dalam bacaan tadi disebut, karena Kristus menguasai kami. Berarti Bapak Ibu, apapun sifat kita menurut ukuran manusia, di hadapan Allah itu bisa berubah. Allah mampu merubah 100% daripada sifat maupun apa yang menjadi keadaan kita. Dia mampu merubahnya itu karena kasih. Kemudian Paulus menjelaskan seterusnya, kasih Allah telah diberikan kepada saya. Dan saya bisa menilai kasih Allah ini luar biasa. Karena apa? Tadinya aku sok menilai, sok kasih. Tapi kalau orang itu sok kasih, nggak mungkin dia berani dan mau mati untuk orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mau meninggalkan kemudian, dia mau mati untuk saya. Dan tidak hanya untuk saya, dia katakan untuk dunia, untuk semua manusia. Berarti dia bukan manusia biasa seperti penilaian saya. Dia betul-betul adalah juru selamat. Karena penilaian seperti itu, akhirnya ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita sudah terjawab. Orang setelah lahir dari Adam Hawa, semua ciptaan lama. Manusia lama, manusia di dalam dosa. Tapi ketika dia menerima kasih Kristus, itu artinya hidup di dalam Kristus, hidup mereka itu menjadi hidup yang baru, menjadi manusia baru. Ya. Nah, kematian Kristus, kasih Kristus itu akhirnya apa? Menghapus manusia lama kita. Manusia lama yang penuh dengan dosa itu terhapus. Karena apa? Kita sekarang sudah ada di dalam Kristus, di dalam Yesus yang telah mengasihi. Hidup kita dirubah oleh Dia menjadi hidup yang baru. Maka Paulus katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, artinya percaya kepada Yesus Kristus.
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini firman Allah. Ya. Jadi hidup lama, manusia lama, kita bisa gugur kalau kita menerima kasih Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah merubah manusia lama kita menjadi manusia baru. Maka Paulus katakan, inilah yang membuat saya akhirnya orang yang tidak menguasai diri. Nah, di dalam terjemahan yang lain, saya menemukan orang lain mengatakan saya gila. Ya, saya gila, kenapa? Tergila-gila untuk mewartakan berita ini. Bahwa di dalam Yesus itu ada perubahan. Yang tadinya dia bencinya luar biasa kepada Yesus dan pengikutnya, sekarang kenapa dia berapi-api mewartakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus ini. Dan dia justru mengatakan ayat 20 bagian akhir, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, karena Kristus adalah Allah dan dia datang ke dunia adalah untuk mencari, menemukan manusia yang jauh dari Allah, yang menjadi musuh Allah, menjadi anak Allah, damai dengan Allah. Dan ini yang menjadi pusat daripada pewartaan di dalam berikut ini. Tuhan telah berkorban di dalam Yesus Kristus itu untuk mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan pengampunannya, sehingga kita menjadi manusia baru, manusia yang diselamatkan. Jadi kalau ditanya apakah saudara selamat, ya udah pasti kita selamat. Karena apa? Karena kita percaya kepada Kristus. Itu yang disebut hidup baru. Kapan kalian mulai hidup baru? Ketika kita dibaptis. Itulah mulainya kita hidup baru. Kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, orang yang sudah hidup baru itu ayat 10, ayat sebelumnya mengatakan, sebab kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Bapak Ibu, ini sedikit saya coba keluar dari konteks hidup baru. Begini, Paulus mengatakan ada yang disebut dengan tahta pengadilan Kristus. Orang menghadap tahta pengadilan Kristus untuk apa? Memperoleh apa yang patut diterimanya. Tapi di dalam kitab Wahyu ada yang disebut tahta pengadilan putih. Tahta pengadilan putih. Ini beda. Tahta pengadilan putih adalah tahta pengadilan Allah bagi semua orang yang masih hidup lama, yang belum menerima Kristus menjadi Tuhan. Dia akan menghadap tahta pengadilan putih kesucian Allah, dan jelas mereka mesti terbuat. Mesti terbuat. Tahta pengadilan Kristus adalah diperuntukkan untuk semua orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya apa? Mereka akan menerima apa yang patut diterima. Di kitab lain Paulus katakan bahwa aku menerima tahta atau mahkota kemuliaan. Tahta pengadilan Kristus adalah merupakan satu hadiah. Allah akan memberi hadiah hidup kekal kepada semua yang ada di dalam Kristus.
Ya, memang secara tidak jelas seolah-olah ada dua tahta pengadilan. Tahta pengadilan untuk orang tidak percaya dan orang percaya. Orang yang hidup lama dan orang yang hidup baru. Sekarang kita ada di mana posisi kita? Manusia baru, hidup baru, atau masih manusia lama? Kita sendiri yang bisa jawab. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini biarlah merupakan hari yang menghibur kami, karena Tuhan sudah menggugurkan manusia lama kami menjadi manusia yang baru. Hidup lama kami telah dihapus oleh Tuhan Yesus dengan kasih-Mu, dan kami menjadi hidup di dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Meskipun kehidupan kami mesti harus masih berjuang di alam semesta ini, tetapi penyertaan Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dimanapun kami akan berada, di situ Tuhan menyertai kami. Apapun keadaan kami, di situ Tuhan memperhatikan, melihat kami, dan akan bekerja bersama kami untuk damai sejahtera yang akan kami terima. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian nomor 199.
kita mempercayai Tuhan bahwa kita telah dibaharui, dan bagaimanapun caranya Tuhan memimpin perjalanan hidup kami, itu adalah pimpinan yang terbaik. Biar kita menyerah kepada Dia dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.